Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Azima. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan mengenai deadlock pada sistem operasi. Pada materi sistem operasi sebelumnya yang sudah pernah saya bahas mengenai deadlock, yaitu deadlock adalah suatu kondisi di mana ada beberapa proses yang mengakses resource atau sumber daya yang sama di saat yang bersamaan. Dengan demikian, tidak ada proses yang berjalan. Pada simulasi ini kita akan menggunakan 4 program. Jadi di sini kita akan membuat 4 program. Langsung saja kita buka halaman compiler. Kemudian di sini saya akan membuat suatu program. Jadi di sini kita akan membuat program dengan nama P1. Yang mana dalam P1 ini, program P1 ini, kita akan mengalokasikan resource 1 dan juga resource 2. Kemudian kalau sudah kita langsung compile. Kemudian berikutnya kita klik load in memory. Kalau sudah kita balik lagi ke halaman compiler. Kita akan membuat program baru. Jadi pada program P2 ini, kita akan mengalokasikan resource 2 dan juga resource 3. Kalau sudah kita klik compile. Kemudian berikutnya kita load in memory. Saya balik lagi ke compiler. Kita akan buat program baru lagi. Pada program 3 ini, kita mengalokasikan resource 3 dan juga resource 4. Kita compile. Kemudian load in memory. Kita balik ke compiler lagi. Kemudian berikutnya, kita akan buat program satu lagi. Pada program P4 ini, kita mengalokasikan resource 4 dan juga resource 1. Kalau sudah kita compile, kemudian kita load in memory. Baik, berikutnya kita buka halaman OS Simulator. Kemudian yang pertama di sini kita akan ubah schedulernya. Kita pakai round robin dengan tick 10. Kemudian ini CPU speednya kita maksimalkan speednya atau kecepatannya. Kemudian pada program listnya ini kita masukkan semua. Kita double klik saja. Baik, kemudian kalau sudah di sini kita pilih pada views, kemudian view resources. Kemudian pada OS control kita start prosesnya. Buka resource-nya. Bisa kita lihat di sini prosesnya mengalami deadlock. Dimana kalau kita lihat di sini tidak ada proses yang berjalan, artinya proses-proses ini terhambat. Salah satu cara untuk mengatasi keadaan deadlock ini, kita perlu merilis atau melepaskan resource-nya secara paksa pada salah satu resource yang terkena deadlock. Kita coba pada resource R1, kita rilis. Ini masih berjalan prosesnya, proses P1. Prosesnya sudah selesai. Kemudian di sini terdapat beberapa metode untuk mengatasi deadlock. Yang pertama yaitu pencegahan, kemudian pemulihan,
Kemudian ada juga deteksi. Kita coba satu persatu pada pencegahan atau prevent ini. Kita pilih disallow, hold, and wait. Jadi proses-proses ini hanya bisa berjalan jika semua resource yang dibutuhkan sudah dikumpulkan. Kita pilih disallow, hold, and wait. Programnya kita masukkan lagi. Lalu sudah kita start. Ini prosesnya masih berjalan. Baik, di sini prosesnya sudah selesai dijalankan dan tidak terjadi deadlock saat kita gunakan metode pencegahan dengan disallow, hold, and wait. Kemudian ini kita hilangkan saja checklistnya. Kemudian berikutnya kita cobakan dengan metode pencegahan disallow, circular wait. Jadi pada circular wait ini suatu proses tidak dapat diinterrupt jika sedang mengakses critical sectionnya. Namun kita akan cobakan apakah metode ini bisa digunakan untuk mengatasi deadlock atau tidak. Kita checklist disallow, circular wait-nya. Kemudian kita masukkan lagi program listnya. Kemudian kalau sudah, kita klik start. Baik, di sini terjadi deadlock. Maka dapat kita simpulkan bahwa dengan metode disallow, circular wait ini, dengan proses yang kita miliki sekarang, tidak dapat digunakan untuk mengatasi deadlock. Kemudian ini kita release all saja. Di sini prosesnya sudah selesai. Deadlocknya tidak dapat dicegah dengan disallow, circular wait. Kemudian berikutnya kita cobakan dengan metode pencegahan use total ordering. Kita checklist. Kemudian kita masukkan kembali program-program yang kita buat tadi. Kalau sudah, kita klik start. Baik, di sini deadlocknya berhasil dicegah dengan metode use total ordering. Kemudian berikutnya, kita bisa juga mengatasi deadlock dengan metode pemulihan. Di sini ada dua metode pemulihan, yaitu abort process dan juga frame resources. Kita coba terlebih dahulu abort process. Jadi pada abort process ini, jika terjadi deadlock, maka salah satu prosesnya akan dibatalkan tergantung dari prioritas dan juga resource yang digunakan. Kita coba langsung. Kita masukkan program listnya. Kemudian kalau sudah, kita klik start. Di sini terjadi deadlock. Kita lihat. Baik, di sini kita berhasil mengatasi deadlock dengan menggunakan metode abort processes. Kemudian berikutnya ada juga pemulihan dengan frame resources. Jika terjadi kondisi deadlock, maka suatu proses akan memberikan resource-nya kepada proses yang lain agar proses-proses tersebut bisa keluar dari kondisi deadlock. Kita langsung cobakan saja. Di sini kita masukkan programnya.
Kemudian kalau sudah, kita klik start. Baik, di sini terjadi deadlock. Baik, prosesnya sudah selesai. Kemudian, di sini kita bisa juga untuk tidak mendeteksi jika terjadi kondisi deadlock. Artinya, jika terjadi kondisi deadlock, proses tidak akan berjalan, namun proses juga tidak akan berikan informasi apapun mengenai kendala yang terdapat pada proses tersebut. Misalnya kita pilih di sini do not detect. Artinya jika terjadi deadlock, maka proses tidak akan memberikan informasi error apapun. Kita masukkan programnya. Kalau sudah, kita klik start. Baik, bisa kita lihat di sini terjadi kondisi deadlock. Kalau kita lihat pada tabel di bawah ini, pada waiting process, semua prosesnya, proses P1, P2, P3, dan P4, ini berada pada waiting process. Artinya tidak ada proses yang dijalankan. Karena kita memilih opsi do not detect, maka kondisi deadlock ini tidak akan dideteksi walaupun sebenarnya terjadi kondisi deadlock. Kita bisa merilis salah satu resource-nya. Baik, di sini prosesnya sudah selesai. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.